Kalau sebuah isu teman-teman yang didukung oleh ratusan bahkan ribuan ya sampai ribuan jaringan digital dan dengan ratus aktivitas rutin setiap hari, gitu kan. Dan kalau kita hitung secara teori, itu opini publik harusnya mengikuti arus itu. Nah, dalam rekapan riset yang saya kumpulkan dalam setahun ini sejak Juli tahun 2025, ini justru muncul sebuah paradoks. Exposure itu meningkat, ya, aktivitas itu meningkat, namun tingkat kepercayaan publik itu justru bergerak ke arah sebaliknya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan sebuah kemenangan narasi yang dibangun oleh klan Ba'alawi atau kelelahan publik terhadap narasi itu sendiri? Dan ini membuat kita bisa menyimpulkan bahwa narasi Ba'alawi ini sudah mulai kehabisan tenaga. Sahabat Cari dimanapun berada, yang kita bahas hari ini terkait tentang mesin narasi nasab dari Ba'alawi ini yang sudah mulai kehabisan tenaga. Dan ini rekapan daripada riset selama setahun yang saya lakukan yang berada di media sosial. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat indikasi yang sangat kuat ya, bahwa ada sebuah aktivitas yang tinggi namun tidak diikuti dengan kepercayaan yang tidak tinggi juga. Artinya kalau kita bicara durasi ya, aktivitasnya mereka itu sangat tinggi melakukan propaganda nasab di dunia sosial media, tapi kepercayaan itu pun juga tidak ikut naik. Dan ini yang membuat dugaan bahwa memang narasi Ba'alawi sudah mulai kehabisan tenaga. Dan kalau saya rekap dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni hari ini 2026, ada temuan yang paling besar. Kalau kita gabungkan seluruh riset yang ada, itu ada pola yang muncul secara konsisten. Pola yang muncul bukan sekedar perdebatan tentang nasab, baik dari sudut pandang nasab, kemudian fikih, kemudian filologi ataupun DNA. Nah, ya kita akan memahami dari fase pertama ya. Fase pertama itu 2023 sampai dengan awal 2024. Narasi Ba'alawi itu masih dominan dan tesis keimat itu masih dianggap sebagai serangan kecil. Publik cenderung menerima klaim sebagai nasab yang tersambung, masih melihat otoritas agama, masih melihat otoritas ulama, kemudian melihat status sosial, kemudian simbol keturunan Nabi. Kemudian kita masuk kepada fase kedua. Ini pertengahan 2024 sampai menjelang debat Banten ya, yang diadakan di Agustus 2024. Ini sampai dengan 2025. Ini sudah mulai muncul ya tesis keimat yang sedang diperdebatkan. Ya, banyak podcast-podcast yang meliput debat antara pro tesis dengan pro nasab, gitu kan. Kemudian diskusi akademik, ya, audit sejarah, kemudian pembahasan kitab, yang menyebabkan isu ini masuk ke ruang digital publik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di 2024 pertengahan itu gelombang terkait pembelaan nasab itu sangat tinggi. Kemudian fase yang ketiga di tahun 2025 sampai dengan 2026. Ini yang menjadi transformasi besar. Isu yang dulu hanya dibahas secara komunitas ya, ataupun keilmuan disiplin misalkan pesantren, itu berubah menjadi isu nasional digital ya. Bahkan ketika statement tagar kabur Yaman aja itu menjadi viral, menjadi top trending nomor 5 kalau nggak salah yang pernah saya riset, itu menaikkan sebuah diskusi yang melahirkan publik yang
memang selama ini belum tersentuh dengan isu nasab. Kalau kita lihat sentimen kepercayaan publik ya di fase-fase awal itu terbelah menjadi dua. Yang mendukung nasab Balawi itu 46%. Kemudian yang menolak nasab itu 40% dan netral itu 24%. Ini masyarakat terbelah menjadi dua poros gitu ya. Nah, kemudian kita melihat di awal ataupun di awal 2026 ini justru itu semakin menurun. Kepercayaan terhadap narasi ya, garis bawahi, kepercayaan terhadap narasi daripada Pro Ba'alawi itu justru hanya 8%. Artinya ketidakpercayaannya itu sangat tinggi menjadi 92%. Jadi ini pernah disampaikan juga oleh Keimat ya, sebelum saya meriset ini Keimat juga sudah menyampaikan bahwa 90% ke atas bahwa orang-orang NU di PBNU itu tidak percaya terkait nasabnya Ba'alawi. Nah, kalau kita lihat tren ya, di 2023 itu terbelah menjadi dua. Ya, 46%, kemudian turun lagi sampai di 2026 ini adalah 8%. Dan ketidakpercayaannya pun juga makin meningkat, yang tadinya hanya 40% menjadi sekarang adalah 92%. Nah, kalau kita lihat penurunan legitimasi ya dari titik awal 46% dan di titik akhir itu 8%, itu kan? Ini adalah penurunan yang sangat jauh sekali. Ya. 46% ke 8% itu turun 38 poin atau 82,6%. Ini penurunan yang sangat relatif. Nah, kalau kita melihat dan kita menganalisis status sosial nasab ya, ketika kita baca dulu nasab itu adalah sebuah kehormatan, namun sekarang nasab itu adalah klaim yang harus ataupun klaim yang wajib untuk diverifikasi. Kepada apa? Kepada bukti, kepada dokumen, historiografi, kemudian akademik, gitu kan. Nah, ketika kita melihat narasi-narasi yang sangat signifikan itu masif dilakukan di sosial media, bahkan akunnya pun sampai ribuan, bahkan 8.000 ke atas gitu ya, yang memang menyebut bahwa mereka melakukan suatu penggiringan opini terkait tentang nasab Balawi. Mereka menggiring opini seolah-olah yang propaganda nasab itu adalah kubunya Keimat. Bahwa yang menyusup ke NU itu adalah kubunya Keimat. Kalau kita melihat tren efektivitas buzzer ya, sejak 2025 pola yang muncul konsisten ini reach itu masih tinggi. Ya. Tapi kemampuan ini yang aneh. Reach-nya tinggi, membelanya sangat mati-matian. Tapi kemampuan membelanya itu tidak bisa mengubah opini publik. Artinya tidak, kemampuan mereka untuk mengubah opini itu justru menurun. Ini yang menjadi sangat menggemparkan di dunia sosial media. Kenapa mereka aktivitas sangat tinggi, tapi kok kemampuan mengubah opini publik itu justru menurun. Artinya apa? Jangkauan mereka itu tetap besar, tapi persuasinya itu menurun. Ini gejala yang memang sering muncul ketika narasi terlalu lama dipakai. Narasi lama dipakai terus. Kemudian muncul kontras narasi akademik, kemudian publik itu juga otomatis mulai melakukan verifikasi mandiri. Bahkan ketika kitab Minhajun Nasabin yang dirilis oleh Keimat itu muncul, kepuasan publik itu 41%. Yang mengatakan cukup puas itu 27%. Artinya apa? 68% itu kategori mereka puas dengan kitab Minhajun Nasabin. Yang tidak puas ya kelompok-kelompok mereka itu 21%. Dan yang netral itu hanya 11%. Kalau digabung teman-teman, ini adalah suatu temuan yang luar biasa bahwa ya kita apresiasi upaya mereka untuk membuat publik
percaya lagi dengan nasab mereka ya luar biasa sampai mengerahkan, ribuan ribuan akun gitu ya. Namun, kok ujung-ujungnya mereka tidak mampu untuk meningkatkan kepercayaan publik, itu malah justru itu menurun, ya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, kalau kita gabung ya, riset tadi kita gabungkan menjadi sebuah narasi besar. Yang pertama, tahap pertama, nasabah Alawi itu merupakan sebuah otoritas sosial yang relatif mapan. Itu tahap pertama, kita akui. Otoritas Sabah itu mapan. Ya era-era setelah reformasi, era-era sampai puncaknya di aksi bela Islam di tahun 2016 itu sangat mapan. Kemudian tahap kedua, masuknya sebuah kritik akademik itu justru memecah konsensus lama. Ya. Kemudian media sosial itu memperluas diskusi ke publik umum. Dan kemudian legitimasi berbasis keturunan itu mulai digantikan dengan legitimasi berbasis bukti. Nah, ini terjadi sebuah pergeseran opini digital yang dalam berbagai riset manapun itu mengarah pada dominasi sikap kritis dibandingkan penerimaan tanpa sebuah verifikasi. Kalau apa yang saya sampaikan ini itu bisa diverifikasi ulang oleh pihak independen ataupun dibantah oleh pihak Proba Alawi dan hasilnya itu juga mendekati sebuah kenyataan, maka yang kita ini tidak sedang berhadapan dengan puluhan atau ratusan atau ribuan akun, tapi kita sedang berbicara tentang sebuah ekosistem narasi digital yang luar biasa besarnya, gitu kan. Nah, kalau kita bisa melihat dari level pertama, akun inti gitu ya, di data awal dulu bulan Juli 2025 saya menemukan 17 akun ya sebagai sampel awal yang secara konsisten itu saya audit. Dan dalam teori jaringan digital, akun inti ini biasanya berfungsi sebagai produsen narasi, kemudian pengarah isu, kemudian pemicu tagar dan pusat distribusi narasi. Karena akun-akun ini konsisten sekali. Kemudian level kedua itu akun amplifier. Setiap akun-akun tadi ya itu tidak bekerja secara sendiri ya. Biasanya terdapat sebuah akun ya yang digunakan sebagai akun pendukung, akun repost, akun komentar, akun penyebar lintas platform. Misal kalau kita lihat setelah hipotesis gitu ya, 17 akun, setiap akun itu mempunyai misalkan 50 akun amplifier misalkan, gitu kan. Berarti itu sekitar hampir 600 akun. Nah, 600 akun itu nanti ada level 3 lagi, itu akun simpatisan. Ada kelompok yang memang bukan buzzer yang terorganisasi, tetapi ikut menyebarkan sebuah narasi. Misalkan contoh akun misalkan 600 akun tadi dikali misalkan setiap akunnya itu punya 20 ya, 20 ataupun 15 lah katakanlah seperti itu. Maka itu sampai ribuan, bahkan sampai di atas 8.000 akun. Ya. Dan yang penting teman-teman, ini bukan ribuan akun atau bahkan 8.000 akun, tapi jumlah ya yang jadi pertanyaan adalah jumlahnya itu begitu besar. Tapi kok tingkat kepercayaan yang ditemukan ya itu justru turun. Kalau benar harusnya jaringannya besar, aktivitas tinggi, konten masif, kemudian hasilnya pun tinggi. Tapi ini justru menimbulkan sebuah paradoks. Ya, artinya kesimpulannya reach itu belum tentu menghasilkan sebuah trust. Belum tentu menghasilkan sebuah kepercayaan. Dalam dunia komunikasi politik dan digital, ini sering terjadi ketika publik mulai jenuh. Muncul kontra narasi yang sangat kuat. Orang melakukan verifikasi secara mandiri ataupun sendiri gitu kan. Dan narasi dianggap itu berulang. Dan terjadi sebuah krisis kredibilitas sumber. Jadi ini yang membuat akun-akun mereka itu banyak sampai ribuan, tapi mereka tidak mampu menurunkan atau tidak mampu untuk menurunkan sebuah ketegangan yang terjadi di polemik nasab. Justru tidak mampu meningkatkan trust masyarakat terkait nasabnya Mbak Alawi.
Jadi kemampuan mereka itu menurun. Kemampuan untuk, untuk pengaruhi publik itu menurun. Dan ini saya bisa, simpulkan bahwa narasi mereka itu sudah mulai kehabisan tenaga dan mesin-mesin sudah mulai rusak. Karena harusnya kalau memang mereka masif di sosial media ya harusnya itu trust-nya itu tinggi, tapi ini justru malah trust-nya itu, semakin menurun dan semakin, decline. Demikian dari saya, terima kasih.